Baik, yang pertama yaitu mengenai landasan ideal dan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Nah, politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara tersebut dinyatakan berdaulat. Nah, untuk landasan ideal dari politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif yaitu adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk landasan konstitusionalnya yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, selain itu tertera juga pada alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, bagaimana sih lahirnya politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif? Jadi, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk dari politik luar negeri. Namun, pada saat itu Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang mengonsentrasikan pada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama memperoleh pengakuan kemerdekaan dari negara lain, yang kedua mempertahankan kemerdekaan dari berbagai usaha Belanda yang ingin kembali menjajah, dan yang ketiga yaitu untuk mengusahakan agar sengketa dengan Belanda dapat selesai melalui jalur PBB ataupun bantuan dari negara lain. Sementara pada saat itu, kondisi politik dunia sedang tidak baik-baik saja, di mana terjadi perang dingin antara blok barat dan juga blok timur. Namun, Indonesia tetap memilih untuk mengambil sikap tidak memihak kepada blok manapun. Nah, bahkan dengan sikap Indonesia yang memilih untuk tidak memihak blok manapun menjadikan dasar atas terpilihnya bentuk politik luar negeri Indonesia yaitu bebas dan aktif. Artinya, selain dari bersikap tidak memihak, politik luar negeri Indonesia juga aktif dalam memelihara perdamaian dengan cara bebas untuk bekerja sama dengan negara manapun atas dasar saling menghargai. Lalu, semenjak Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang dalam sidang BPKNIP pada bulan September 1948, maka pada saat itu pula Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Kekuatan diplomasi Indonesia disegani negara lain. Meski dalam kondisi kemampuan militer dan ekonomi kurang, Indonesia berhasil meraih simpati publik dan mendapat pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting seperti Konferensi Asia Afrika dan pembentukan gerakan non-blok. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada masa ini juga, Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional. Namun, pada masa ini Indonesia sempat keluar dari PBB pada 15 September 1965 karena konfrontasi dengan Malaysia dan anggapan Soekarno bahwa PBB berpihak pada blok barat. Hal ini menyebabkan terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia. Politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Pada masa ini, Soeharto mulai membangun hubungan baik dengan pihak barat untuk membantu pembangunan ekonomi. Selain itu, pada masa ini konfrontasi dengan Malaysia pun selesai setelah Adam Malik menandatangani perjanjian Bangkok. Indonesia juga aktif membentuk ASEAN, ikut dalam APEC, menjadi ketua GNB, juga termasuk dalam keanggotaan OPEC. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pemerintah disibukkan dengan usaha perbaikan citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk akibat krisis ekonomi. Habibie berhasil menarik simpati
IMF untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara barat mengalami sedikit masalah akibat lepasnya Timur Timur dari NKRI. Untuk mengembalikan citra Indonesia, Gus Dur banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, peran DPR lebih dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia membentuk kemitraan strategis dengan negara lain seperti Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Indonesia juga mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan domestik maupun luar negeri. Politik luar negeri Indonesia juga bersifat oportunis dan pragmatis. Kreatif artinya mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja. Indonesia juga membangun konsep terus, yaitu kepercayaan terhadap dunia.